Selamat pagi Bu, perkenalkan nama saya Lili Sibria, saya dari tingkat 1 D3 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan konseptual dari beberapa para ahli. Pertama, kita harus mengetahui model konseptual. Apa itu konseptual? Konseptual dalam keperawatan merupakan ide menyusun kerangka dalam model keperawatan. Nah, berikut ada beberapa model konsep dari para ahli. Satu itu dari Florence Nightingale, di mana dalam teori Florence Nightingale, pasien dipandang secara keseluruhan baik fisik, psikologi, spiritual, dan sosial. Florence Nightingale juga memperhatikan lingkungan fisik seperti udara, debu, suhu, dan kebersihan sekitar. Nah, yang kedua dari Martha E. Rogers, di mana Martha E. Rogers ini mengatakan manusia dipandang sebagai unit yang berbeda. Beliau mengatakan bahwa manusia sebagai kesatuan yang utuh, tetapi memiliki sifat karakter yang berbeda, di mana kesatuan yang utuh artinya saling ketergantungan, saling membutuhkan, dan pada dasarnya manusia itu tidak akan terjalinnya kehidupan jika hidup hanya seorang diri. Nah, yang ketiga ada itu Dorothée Orem, di mana dalam teorinya dia mengatakan perawat memenuhi kebutuhan atau keperawatan diri klien untuk kemandiriannya sebagai self-care nursing saling berkaitan. Yang keempat itu ada Jean Werson, di mana dalam teori Jean Werson ini lebih mengutamakan teori kemanusiaan. Jean Werson mendefinisikan sehat sebagai kondisi yang utuh dan selaras antara badan, pikiran, jiwa. Ini berkaitan dengan tingkat kesesuaian antara diri dan yang diekspresikan dan diri yang diwujudkan. Ada 4 kebutuhan dasar untuk hidup, yaitu cairan, makanan, eliminasi, dan ventilasi. Yang kelima atau Hildegard S. Paplau, di mana Hildegard Paplau ini yang dikenal dengan interpersonal proses. Paplau berpikir bahwa psikodinamik keperawatan ditekankan pada kemampuan yang dimiliki oleh perawat agar dapat memahami perilakunya sendiri dalam menolong orang lain sehingga mampu mengidentifikasi kesulitan yang dirasakan. Nomor 6 itu adalah Mira Levine. Di dalam teorinya, makhluk hidup yang saling berhubungan dengan lingkungan yang kondusif untuk terjadinya proses reparatif. Yang ketujuh itu ada Kalistarowi, di mana dalam teori Kalistarowi ini menekankan bahwa perawat untuk memberi kemudahan bagi pasien untuk mengembangkan kemampuan penyesuaian diri pasien atau perilaku secara adaptif. Yang kedelapan ada Imogene M. King, di mana Imogene M. King ini menemukan teorinya bahwa manusia memiliki 3 bagian dalam kehidupannya, yaitu interaksi sistem personal, interpersonal, dan sosial yang membentuk hubungan individu dengan individu lain untuk mempertahankan adaptasi positif terhadap lingkungannya. Yang kesembilan itu adalah Faye Abadella, di mana dalam teori ini ada kebutuhan fisik, emosi, intelektual, sosial, spiritual pada pasien atau keluarga, dan kebutuhan manusia yang terdiri dari kenyamanan, kebersihan, keamanan, dan keseimbangan fisiologi. Yang ke-10 ada Rufaidah. Di dalam teori Rufaidah, beliau belajar keperawatan saat bekerja membantu ayahnya sebagai profesi dokter. Rufaidah ini berfokus pada pencegahan dalam memberikan perawatan dan pengobatan, tidak mendiskriminasi antara pasien kaya atau miskin. Rufaidah selalu memberikan perhatian kepada setiap muslim, orang miskin, anak yatim, atau penderita cacat mental, dan mendidik mereka. Yang terakhir ada itu Bettina Men, di mana dalam konsep Bettina Men ini ada healthy care system, yaitu model konsep yang menggambarkan aktivitas keperawatan yang ditujukan kepada penekanan penurunan stres dengan memperkuat garis pertahanan diri secara fleksibel atau normal maupun resisten dengan sasaran pelayanan adalah komunitas. Sekian yang dapat saya jelaskan buat malam hari ini. Jika ada kesalahan atau penyampaian saya yang kurang tepat, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.